Oke, mari kita mulai panduan ini. Tugas Anda di lapangan itu nggak sekedar nanya-nanya doang loh. Anda sedang memotret realita ekonomi Indonesia yang sesungguhnya. Lewat penjelasan kali ini, kita bakal ngebahas panduan pamungkas untuk sensus ekonomi 2026. Tujuannya satu, ngebekalin Anda semua dengan skill krusial buat menangkap nilai pendapatan dan produksi yang paling akurat di lapangan. Coba pikirin deh, tanggung jawab besar buat menstandarkan data ekonomi nasional itu benar-benar ada di pundak Anda. Dan semuanya bermuara pada satu hal, ngasih pertanyaan yang tepat. Karena gimana caranya kita bisa ngukur nilai ekonomi yang sesungguhnya kalau bukan Anda sendiri yang terjun langsung menggali angkanya? Nah, buat ngejawab tantangan itu, panduan ini udah disusun sedemikian rupa. Kita bakal ngebahas 6 poin utama, mulai dari konsep utama nilai pendapatan, periode waktu pencatatan, sektor produksi dan barang, sektor perdagangan dan jasa, cakupan dan pengecualian khusus, sampai nanti kita tutup dengan teknik probing lapangan. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama. Konsep utama dalam memahami nilai pendapatan. Ini adalah fondasi mutlak sebelum Anda turun ke lapangan. Jadi gini, ada satu aturan emas yang harus banget Anda pegang. Kita itu selalu mencari nilai penerimaan kotor, alias omset. Ingat ya, kotor. Angka ini harus mencakup seluruh aktivitas usaha responden, baik itu usaha utama maupun tambahan. Dan yang paling penting, nilai ini wajib dicatat sebelum dikurangi biaya operasional apapun. Inilah wujud utuh dari nilai produksi yang sebenarnya sesuai kondisi di lapangan. Lanjut ke poin kedua, yaitu soal periode waktu pencatatan atau time reference. Nah, bagian ini tuh lumayan menarik karena periodenya bisa beda-beda banget tergantung situasi. Di lapangan nanti, Anda dituntut buat beradaptasi dengan sangat cepat. Referensi waktu itu sangat bergantung sama siapa yang lagi Anda wawancarai. Misalnya nih, Anda ketemu pemilik warung kopi yang baru buka. Nah, gunakan rata-rata omset 1 bulan terakhir. Beda lagi kalau Anda ketemu petani padi yang sifatnya musiman. Anda harus tanya masa panen terakhirnya. Terus gimana kalau perusahaannya udah mapan dan datanya rapih? Langsung aja tarik data 1 tahun penuh untuk tahun 2025. Jadi, kunci akurasinya ada pada penetapan waktu di detik pertama Anda mulai wawancara. Sekarang kita masuk ke kelompok besar yang pertama, yaitu sektor produksi dan barang. Kita bakal lihat gimana sih penerapannya dari pertanian sampai ke konstruksi. Anda bisa lihat di sini, cara kita mencatat keluaran fisik itu beda-beda tiap kategori. Di sektor pertanian, yang dicatat itu seperti hasil panen, ternak, atau tangkapan ikan. Kalau di pertambangan, Anda melacak nilai fisik langsung, kayak penjualan pasir atau batu. Tapi coba perhatikan sektor industri. Ini mencakup barang olahan seperti roti produksi sendiri, tempe, konveksi, mebel, sampai jasa maklon, di mana pengusaha dapat komisi dari memproses bahan mentah milik pihak lain. Semuanya itu adalah keluaran fisik yang punya nilai. Biar kebayang, coba kita lihat angka Rp123.750.000 ini. Ini datanya Pak Widyo, seorang petani. Angka pendapatan kotor ini ternyata bukan cuma dari gabah yang dijual ke tengkulak aja loh. Poin krusialnya di sini. Hasil panen yang dimakan sendiri sama keluarganya juga wajib banget dihitung. Diubah ke nilai rupiah dan ditambahin ke total nilai produksi tadi. Menarik kan? Nah, ini juga penting banget. Jangan sampai Anda tertukar antara sektor konstruksi dan real estate. Selalu kejar fakta ini ke responden. Apakah mereka secara fisik ngebangun atau ngerenovasi proyeknya? Kalau iya, berarti masuk konstruksi. Tapi kalau mereka cuma sekedar menyewakan ruko, jualan rumah, atau ngelola properti aja, nah itu masuknya ke real estate. Ingat, beda aktivitasnya, beda juga jenis pendapatannya. Terus, dari mana datangnya angka Rp655 juta untuk PT Total Jaya ini di tahun 2025? Ternyata, ini adalah gabungan dari progres penyelesaian fisik mereka. Ada 70% penyelesaian proyek rumah mewah, ditambah 90% instalasi listrik. Dan jangan salah, mereka juga punya income tambahan dari nyawain mesin molen. Semua penerimaan ini digabung jadi satu kesatuan pendapatan tahunan mereka yang utuh. Oke, kita melangkah ke poin keempat, yaitu sektor perdagangan dan jasa. Di sini, kita ngomongin mulai dari toko, kafe, sampai urusan digital. Begitu masuk sektor ini, aturan mainnya agak bergeser nih. Kita nggak lagi bahas produksi fisik, tapi perputaran barang, margin, dan tarif. Coba bandingin toko sembako atau online shop yang sistemnya reseller dan dropship. Mereka kan sekedar beli dan jual barang. Ini beda banget sama sektor makanan dan minuman kayak warteg atau kafe, yang nilainya dihitung dari pesanan yang langsung dikonsumsi. Jangan lupa juga sama ongkos angkut di transportasi, atau yang lagi tren sekarang, monetisasi konten, AdSense, affiliate, sampai fee transaksi perbankan di sektor informasi dan keuangan digital. Semuanya punya cara hitung masing-masing. Di lapangan, Anda pasti bakal sering nemu pengusaha kecil yang nggak punya pembukuan rapi. Ambil contoh counter pulsa Rosa Seluler dengan omset 124 juta sekian ini.
Gimana cara ngitungnya kalau catatannya nggak ada? Gampang, cari tahu aja rata-rata penjualan voucher seluler harian mereka, kalikan sama jumlah hari mereka buka dalam sebulan, baru deh diproyeksikan jadi angka setahun. Lewat trik ngobrol yang simpel ini, Anda udah bisa mengungkap nilai pendapatan tahunan yang presisi. Oh ya, Anda juga harus jeli sama sumber pendapatan dari jasa-jasa yang spesifik. Misalnya di sektor kesehatan ada praktek dokter atau klinik. Di jasa lainnya ada salon, bengkel, laundry, atau fotokopi. Tapi yang paling unik itu sekolah negeri. Struktur pendapatan mereka beda banget dari jualan biasa. Mereka ini utamanya mengandalkan dana BOS dan transfer bantuan operasional dari pemerintah. Jadi pastikan Anda nggak salah nanya sumber pendapatannya ya. Selanjutnya, kita masuk ke poin kelima, batasan. Kita perlu bikin garis yang jelas soal cakupan dan pengecualian khusus biar akurasi datanya tetap terjaga. Anggap saja perbandingan ini sebagai filter mutlak Anda pas lagi wawancara. Yang wajib dicatat itu udah jelas, pendapatan utama, usaha tambahan, fee dari platform digital sampai cashback usaha. Tapi, awas jebakannya, hal-hal kayak pinjaman bank, hibah pribadi, transferan uang dari mertua, atau penjualan aset pribadi yang nggak ada hubungannya sama usaha, itu pantang banget dimasukkan. Jangan sampai omset seseorang kelihatannya gede banget, ternyata gara-gara dia baru aja nyairin utang dari bank. Bahaya tuh! Dan akhirnya kita sampai di poin terakhir, teknik probing di lapangan. Ini waktunya membekali Anda dengan cara-cara menggali data akurat secara langsung. Kalau responden kelihatan ragu atau bingung pas disuruh berhitung, disinilah insting investigator Anda bermain. Pertama, pancing dengan pertanyaan sederhana. Apa sih sumber pendapatan utamanya? Terus, gali lebih dalam. Ada usaha tambahan atau komisi sampingan nggak? Ketiga, pastikan rentang waktunya. Apakah ini harian, mingguan, bulanan, atau musiman? Dan yang terakhir, konfirmasikan ulang kisaran total yang udah Anda hitting ke responden biar dapat kesepakatan yang valid. Dengan langkah-langkah ini, Anda bukan cuma nyatet, tapi benar-benar menggali realita ekonominya. Jadi, pekerjaan ini jelas bukan sekedar ngisi kuesioner doang. Coba bayangkan, gimana kalau omset satu kafe aja terlewat? Atau parahnya, pinjaman pribadi jutaan rupiah malah nggak sengaja kecatat sebagai pendapatan. Kalau kesalahan sekecil itu dikalikan dengan jutaan usaha di seluruh Indonesia, potret ekonomi bangsa kita bakal terdistorsi parah. Kedisiplinan Anda dalam menerapkan aturan-aturan ini adalah jaminan bahwa sensus ekonomi 2026 benar-benar mencerminkan kemajuan nyata negara kita. Pertanyaannya sekarang, mampukah Anda mengungkap nilai yang sesungguhnya?